Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah, mahasiswi STK IP PGRI Sidoarjo, Prodi Pendidikan Matematika, kelas 2019C, NIM 1984202015. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika di Arab. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan matematika di Arab. Seperti pada gambar, pada abad pertama perkembangan agama Islam, bangsa Arab masih sibuk dengan pertentangan-pertentangan dalam negeri sendiri dan sibuk mengembangkan Islam mulai dari Jazirah Arab sampai keluar Arab. Namun, pada tahun 750, yaitu pada permulaan pemerintahan Khalifah Bahu Abbas atau Ibnu Abbas As-Soffah, keadaan berbalik tajam sekali, di mana mulai pada saat itu bangsa Arab bangkit mengejar ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan. Bangsa Arab mulai mempelajari astronomi, konsep-konsep falsafah, ilmu kedokteran, matematika, dan ilmu lainnya dari Yunani, Mesir, India, Babilonia, dan lain-lain. Pengembangan matematika Islam. Yang pertama, pada sistem numeralia letak nilai desimal yang mencakup pecahan desimal. Yang kedua, menyusun studi aljabar dan mulai mempertimbangkan hubungan antara aljabar dan geometri. Yang ketiga, mempelajari dan memajukan teori geometri Yunani yang dicetuskan oleh Euclides, Archimedes, dan Apollonius. Yang keempat, membuat kemajuan besar dalam geometri bidang dan bola. Dalam pengembangan matematika, kontribusi terpenting matematikawan Islam adalah pengembangan aljabar, yaitu menggabungkan material India dan Babilonia dengan geometri Yunani untuk mengembangkan aljabar. Dalam aljabar, seorang matematikawan menggunakan simbol X, Y, atau Z sebagai pengganti angka untuk menyelesaikan persoalan matematika. Sistem angka Hindu-Arab dari 300 sebelum Masehi sampai 750 Masehi. Menurut sejarahnya, sistem ini bermula dari India sekitar tahun 300 sebelum Masehi dan belum menggunakan nilai tempat, belum menggunakan lambang nol. Mereka mulai menggunakan sistem nilai tempat diperkirakan terjadi pada tahun 500 Masehi. Sistem numerasi Hindu-Arab menggunakan sistem nilai tempat dengan basis 10 yang dipengaruhi oleh banyaknya jari tangan, yaitu 10. Berasal dari bahasa Latin, decem, yang artinya 10. Maka sistem numerasi ini sering disebut sebagai sistem desimal. Tidak diketahui pastinya kapan lambang nol digunakan, namun ada beberapa dugaan bahwa lambang nol berasal dari Babilonia lewat Yunani. Sistem Hindu-Arab yang berasal dari India sekitar 300 sebelum Masehi mengalami banyak perubahan yang dipengaruhi oleh penggunaannya di Babilonia dan Yunani. Baru sekitar 750 Masehi, sistem Hindu-Arab berkembang di Baghdad. Bukti sejarah hal ini tertulis dalam buku karangan matematis Arab bernama Al-Khawarizmi yang berjudul Liber Algorismi de Numero Indorum. Sistem angka Hindu-Arab ini mempunyai sifat. Yang pertama, menggunakan 10 lambang dasar yang disebut angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangan yang lebih dari 10 dinyatakan dalam perpangkatan 10. Mempunyai nilai tempat. Misal, angka 1, 2, 3. 1 menempati nilai ratusan,
2 menempati nilai puluhan, dan 3 menempati nilai satuan, maka dibaca 123. Bersifat aditif. Bersifat aditif tidak sama dengan sifat asosiatif. Pada asosiatif, berlaku sifat penjumlahan dan perkalian saja. Contoh dari sifat aditif ini yaitu 1234 sama dengan 1 dikali 10 pangkat 3 ditambah 2 dikali 10 pangkat 2 ditambah 3 dikali 10 pangkat 1 ditambah 4 dikali 10 pangkat 0. Setelah dijelaskan tentang perkembangan matematika di Arab, maka perkembangan ilmu tersebut tidak luput dari ilmuwan matematika di Arab. Ilmuwan matematika di Arab yang pertama adalah Al-Khawarizmi, atau nama lengkapnya Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmi. Selain itu, beliau dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Hidup di Khawarizmi, Uzbekistan pada tahun 194 Hijriah atau 780 Masehi dan meninggal tahun 266 Hijriah atau 850 Masehi di Baghdad. Al-Khawarizmi adalah guru aljabar di Eropa. Beliau telah menciptakan pemakaian sekans dan tangen dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Sumbangan dalam bentuk hasil karya diantaranya yang pertama, Al-Jabar wal Muqabbalah, yang membahas tentang penciptaan pemakaian sekan dan tangen dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Yang kedua, Hisab Al-Jabar wal Muqabbalah, yang berisi tentang mengajukan contoh-contoh persoalan matematika dan mengemukakan 800 buah masalah. Yang ketiga, sistem nomor. Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem nomor pada zaman sekarang. Ilmuwan yang kedua adalah Al-Karaji. Abu Bakar bin Muhammad bin Al-Husain Al-Karaji atau Al-Husain Al-Karaji Al-Kark 953 Masehi di Karajatau Kark sampai 1029 Masehi. Adalah seorang matematikawan muslim Persia abad ke-10 dan insinyur. 3 karya utamanya adalah Al-Badi' fil Hisab, yaitu membahas tentang perhitungan yang indah. Yang kedua, Al-Fakhri fil Jabr wal Muqabbalah, yang berisi tentang aljabar yang agung, dan Al-Kahfi fil Hisab, yang berisi tentang perhitungan yang memadai. Al-Karaji sebagai ahli matematika pertama di dunia yang memperkenalkan teori aljabar kalkulus. Al-Karaji menginvestigasikan koefisien binomium segitiga Pascal. Dia juga yang pertama menggunakan metode pembuktian dengan induksi matematika untuk membuktikan hasilnya. Ilmuwan yang ketiga adalah Omar Khayyam. Omar Khayyam 1038 atau 48 di Iran sampai 1123 atau 24 Masehi. Menulis Treatise on Demonstration of Problems of Algebra yang mencantumkan solusi sistematis untuk persamaan tingkat 3 yang melampaui aljabar karya Al-Khawarizmi. Khayyam mendapatkan solusi persamaan ini dengan mencari titik potong 2 bidang kerucut. Metode ini sudah dipakai oleh bangsa Yunani, tetapi mereka tidak mengeneralisasi metode ini untuk semua persamaan berakar
akar positif. Dia pun terkenal karena menemukan metode memecahkan persamaan kubik dengan memotong sebuah parabola dengan sebuah lingkaran. Dan ilmuwan matematika bangsa Arab yang saya jelaskan adalah Thabit Ibnu Qurra dari 826 sampai 901. Disertasi Thabit Ibnu Qurra mengenai rumus untuk menentukan bilangan bersahabat atau amicable numbers adalah merupakan karya asli bangsa Arab. Thabit juga memberikan generalisasi dari teorema Pythagoras yang berlaku untuk semua segitiga, baik lancip maupun tumpul. Apabila dari sudut A suatu segitiga ABC, sembarang dibuat garis-garis yang memotong BC dan B aksen dan C aksen, sedemikian sehingga sudut AB aksen B dan sudut AC aksen C sama dengan sudut A, maka AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC dikali B aksen ditambah C aksen. Pembuktian Thabit Ibnu Qurra membuktikan Pythagoras. Karya-karya tentang parabola dan segmen-segmen parabola. Sekian dan terima kasih dari apa yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau ada yang salah. Mohon dimaklumi dan dibenarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.